Obat Hati, Renungan Harian, Bugar Selamanya, oleh Joyce L. Keeler. Mari kita dengarkan atau baca renungan ini, maka hidupmu akan diberkati. Judul renungan hari ini, Pertarungan Saya dengan Kelelahan Kronis. Ayat inti renungan, Mazmur 6 ayat 9 dan 10. Menjauh daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Mereka yang mengenal saya sewaktu kecil menganggap saya mempunyai energi yang tidak ada habisnya. Semua ini berubah setelah ayah saya meninggal dan saya diberhentikan dari pekerjaan saya pada tahun 1994. Pekerjaan baru saya mengharuskan saya bekerja untuk dua bos, 10 hingga 14 jam sehari dan akhir pekan, tanpa kompensasi lembur. Saya selalu cukup sehat, tetapi segera saya mendapati diri saya sering mengalami gejala mirip flu, sakit tenggorokan, sakit kepala parah, dan pilek. Pada tahun 1995 saya melakukan perubahan karir dan energi saya menurun drastis. Saya mendapati diri saya tidur siang setelah melakukan aktivitas kecil seperti merapikan tempat tidur atau mandi, hingga saya hampir tidak bisa berfungsi baik. Setelah menghabiskan lebih dari $700 untuk tes laboratorium, dengan hasil yang menunjukkan bahwa segala sesuatu normal, kecuali tes virus Epstein-Barr, saya akhirnya mendapatkan diagnosis sindrom kelelahan kronis, Chronic Fatigue Syndrome, CFS. Saya segera mengetahui bahwa sebagian besar dokter tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan CFS sehingga mereka hanya mengatasi gejalanya, memerintahkan istirahat di tempat tidur, dan berharap yang terbaik. Saya mengambil cuti dari pekerjaan saya dan selama 3 minggu pertama saya tidur 20-22 jam sehari. Saya masih kelelahan dan berkeringat di malam hari, sakit kepala parah, sakit tenggorokan, kram otot, dan demam. Suatu hari saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengangkat kaki saya untuk bangun dari tempat tidur. Saya terjatuh ke lantai dan menangis tak terkendali. Saya berdoa, "Ya Tuhan, tidak seorang pun harus hidup seperti ini. Apa yang telah saya lakukan sehingga pantas menerima ini?" Saya merangkak, lalu istirahat, dan merangkak lagi hingga mencapai dapur. Saya selalu bersikap positif, tetapi sekarang saya hanya melihat rintangan di depan saya. Perlahan-lahan tubuh saya mendapatkan semburan energi. Beberapa bulan kemudian saya didiagnosis dengan sindrom fibromialgia sindrom, FMS, penyakit yang serupa gejalanya dengan CFS. Saya merasa seolah-olah ada truk yang menabrak saya. Saya bahkan merasa gemetar saat menggunakan handuk setelah mandi. Ketika saya mencoba untuk tertidur pada suatu malam, saya menyadari bahwa iblis sedang bekerja untuk menghancurkan saya. Saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya akan bergantung padanya untuk mendapatkan kekuatan yang saya perlukan untuk bertahan hidup. Saya mengalami banyak rasa frustrasi dengan CFS, termasuk kasus yang berulang dari penyakit riam sarat. Namun alih-alih melihat semua ini sebagai hukuman, saya melihatnya sebagai: pertama, terlalu banyak perubahan berarti terlalu banyak stres. Kedua, segala sesuatu ya waktunya. Jam kerja yang panjang dengan sedikit bahkan tanpa waktu istirahat telah berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental saya. Saya telah mengabaikan peringatan yang coba dikirimkan tubuh saya kepada saya. Ketiga, Tuhan menggunakan penyakit ini untuk memperlambat laju saya dan mengajari saya untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. Luangkan waktu untuk diri sendiri hari ini. Bersikap baik pada tubuh Anda. Tarik napas dalam-dalam dan pujilah Dia. Percayalah. Kesimpulan, Tuhan mengizinkan kelelahan untuk mengingatkan kita agar berhenti sejenak, menjaga tubuh, dan belajar bergantung penuh kepadanya.
Istirahat dan percaya kepada Tuhan adalah bagian dari iman. Doa hari ini, Tuhan, ajar aku mendengarkan tubuhku dan bersandar penuh kepadamu. Berikan kekuatan, ketenangan, dan pemulihan seturut kehendak-Mu. Amin.